Selamat pagi dan selamat malam untuk kalian penonton Nada Film. Sambil menunggu, jangan lupa siapkan gaya terbaik kalian saat menonton. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara amatir yang baru masuk ke dunia hukum, tapi dia malah menipu seorang wanita dan mengambil uangnya untuk keperluan dirinya untuk membuat firma hukum sendiri. Wanita yang ditipu itu merasa putus asa dan berakhir bunuh diri. Untuk membalas dosanya, pengacara baru ini harus bertanggung jawab dan menangani kasus wanita tersebut yang ternyata suaminya telah dibunuh oleh seorang polisi korup. Penasaran dengan ceritanya? Makanya tonton terus sampai habis. Oke, kalau udah langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pengacara bernama Jolie, pemeran utama dalam film ini. Dan tokoh pendamping dalam film ini bernama Birbal. Mereka berdua membuka layanan berbayar dengan memberi jawaban bagi anak-anak yang menghadapi ujian nasional. Jolie juga kerja sampingan sebagai asisten di firma hukum Tuan Rizvi, seorang pengacara yang cukup disegani. Kebetulan juga Tuan Rizvi merupakan majikan ayahnya, yaitu Misra. Hal itu membuat Jolie sering diejek dan diremehkan oleh sesama rekan kerjanya. Suatu hari saat Jolie tiba di kantornya, dia melihat Hina duduk di dekat tempat kerjanya. Hina adalah seorang istri di mana suaminya telah tewas dalam penembakan yang dilakukan oleh inspektur polisi bernama Surveyor Sin. Setelah membunuh suami Hina, ia membuat fitnahan kalau Iqbal Qasim sebenarnya adalah seorang teroris, tetapi faktanya teroris sebenarnya bernama Muhammad Iqbal Qadri. Kembali ke Hina yang membujuk Jolie agar kasus kematian suaminya bisa diambil oleh Tuan Rizvi. Akan tetapi Tuan Rizvi selalu menolak untuk mengambil kasusnya. Jolie pun menyuruh Hina untuk menyerah saja dengan usahanya, apalagi Hina yang datang dari kalangan menengah ke bawah tak mungkin sanggup membayar pengacara sekelas Rizvi. Tetapi Hina tidak mau menyerah dan meminta bantuan kepada Jolie agar mau memujuk Rizvi mengambil kasusnya, dan dengan terpaksa Jolie pun menyanggupinya. Tanpa sepengetahuan Hina, Jolie tak melaksanakan perintah Hina. Malam harinya terlihat Jolie tidak bisa masuk ke dalam rumahnya dikarenakan istrinya yang bernama Puspa marah kepadanya. Jolie kemudian meminta bantuan tetangganya agar ia bisa masuk. Sesampainya di dalam, terlihat Puspa yang marah dan mengabaikan perkataan Jolie. Akan tetapi Jolie membawakannya minuman kesukaan dan berjanji suatu hari ia akan sukses dan bisa membelikan baju bermerek Gucci kepadanya. Keesokan harinya Jolie dan Birbal menemui seorang staf yang mengurus surat izin pembuatan firma hukum. Jolie kemudian memberikan sejumlah uang untuk biaya pengurusan. Tapi staf itu menolaknya karena uang itu kurang dari jumlah yang seharusnya. Staf itu kemudian memberi kesempatan kepada Jolie untuk meminta sisa uang itu dalam 24 jam. Jolie dan Birbal merasa bingung dari mana mereka mendapatkan uang sebesar 2 lak dalam 24 jam. Jolie yang kebingungan itu mendapati Hina yang datang dan menanyakan tentang kasusnya. Jolie pun berbohong dengan mengatakan bahwa Rizvi bersedia menjadi pengacara untuk membantunya, dan mengatakan bahwa Rizvi meminta uang sebesar 2 lak atau setara dengan uang 40 juta rupiah. Hina pun menyetujuinya dan akan segera memberikan uang itu. Adegan berpindah memperlihatkan Jolie dan seluruh keluarganya merayakan keberhasilannya atas terbangunnya firma miliknya. Ini kya hai bhai? Mishra Law Firm? Sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Hina datang dan menangis kecewa karena mengetahui kalau Jolie telah membohonginya. Melihat hal itu, Jolie merasa iba dan tak bisa berkata satu patah kata pun. Malam harinya terlihat Hina memandang foto pernikahannya dengan suaminya. Dia merasa sedih dengan nasib yang menimpanya. Kemudian Hina memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atap rumahnya.
Keesokan harinya, Tuan Rizvi marah atas perbuatan yang mempermalukan firma hukumnya. Rizvi juga berencana akan melaporkan Jolie ke polisi. Tapi Rizvi mengurungkan niatnya karena dia menghormati ayah Jolie yang telah bekerja dengannya selama 30 tahun. Ayahnya merasa malu karena Jolie telah menghancurkan nama baiknya yang telah dia bangun selama 30 tahun. Ayahnya juga meminta Jolie agar tak lagi menemuinya. Jolie semakin merasa bersalah, apalagi setiap malam ia selalu bermimpi tentang Hina yang melompat bunuh diri. Hingga akhirnya Jolie memutuskan untuk menangani kasus Hina. Dia mulai mencari satu persatu bukti dari kasus Iqbal Qadri. Adegan beralih ke masa lalu memperlihatkan seorang sipir, ia bernama Badoria. Ia memberikan perlengkapan pernikahan kepada Iqbal Qasim. Iqbal Qasim mendapatkan jaminan kebebasan untuk berlangsungnya pernikahannya dengan Hina. Keesokan harinya, saat dia kembali ke penjara, dia diturunkan di tengah jembatan. Singh menemuinya dan mengucapkan selamat atas pernikahannya. Iqbal memohon kepadanya agar dia dibebaskan karena dia bukan Iqbal Qadri yang menjadi tuduhannya. Singh menanggapi dengan senyuman. Tapi saat Iqbal berbalik, ia menembaki Iqbal hingga wafat. Singh juga menembak kaki Badoria untuk memperkuat alasannya nanti. Salah satu anggotanya mengucapkan selamat untuk kenaikan pangkat yang akan diterima Singh. Kembali ke Jolie yang mengirim surat pengajuan sidang untuk kasus Iqbal. Di sisi lain, Singh yang mendengar kalau kasusnya mau diusut, ia langsung menyewa pengacara terkenal bernama Mathur. Keesokan harinya, persidangan pun dilangsungkan. Jolie menjelaskan bahwa ada yang tidak beres dalam penembakan yang terjadi pada Iqbal Qasim. Jolie memohon agar hakim memberikannya izin untuk melakukan investigasi ulang dalam penembakan yang dilakukan Singh. Apalagi Badoria juga meninggal secara tak wajar. Mathur kemudian memberikan penjelasan bahwa Departemen Kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan mengajukan bukti penyelidikan kalau Iqbal berusaha mengambil pisau Badoria. Karena itulah Singh terpaksa menembaknya. Mathur juga mengatakan kalau Badoria meninggal bukan karena tertembak, melainkan karena komplikasi. Hakim yang melihat Jolie dan Mathur berdebat terpaksa menunda sidangnya. मुस्कुराएंगे माथुर साहब मुस्कुराएंगे लखनऊ में चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। जाओ अपना काम करो ना। एडजर्न। Hakim meminta Jolie agar menyerahkan bukti untuk memperkuat argumennya. Mathur tersenyum meremehkan strategi yang dimiliki Jolie. Dia bahkan menghina sikap sok kepahlawanan yang ditunjukkan Jolie, tapi Jolie hanya diam tak menjawab. Keesokan harinya, Birbal memberitahu tentang seseorang bernama Guruji yang bisa membantu mereka. Kemudian mereka menemui Guruji, seorang pensiunan polisi yang beralih menjadi komentator pada pertandingan kriket. Birbal menjelaskan kalau mereka membutuhkan dokumen penangkapan yang disimpan polisi agar mereka bisa menyelidikinya. India yang tak jauh beda dengan sistem Wakanda, Guruji tersebut meminta bayaran untuk hal itu. Jolie yang tidak mempunyai uang, ia memutuskan untuk menjual firma hukumnya untuk membayar Guruji. Keesokan harinya, persidangan kembali dimulai. Jolie memanggil Singh untuk dimintai keterangan. Singh memberi pernyataan kalau dia menangkap Iqbal karena adanya laporan dari Badan Intelijen yang mengatakan kalau Iqbal bekerja sama dengan beberapa organisasi teroris di Kashmir. Jolie kemudian menanyakan barang bukti apa saja yang ditemukan Singh, dan ia mengatakan barang-barang itu berupa buku dengan isi yang rahasia. Tapi saat Jolie menanyakan tentang judul buku itu, Singh tak dapat menjawab. Jolie lalu menunjukkan buku-buku milik Iqbal yang ternyata hanyalah buku-buku berisi puisi dan syair. Jolie kemudian memberikan salinan penangkapan kepada hakim.
Matur terdiam dan meluapkan kekesalannya pada Jolie. Hakim yang kesal dengan mereka berdua kembali menunda sidangnya. कभी ये बात खुल जाती है और बड़े-बड़े लोगों की प्रमुख थोड़ी अकड़ ना कम दिखाओ सिंह साहब। लेकिन जॉली साहब Beralih scene memperlihatkan atasan Singh yang bernama Paul. Dia mempertemukan Singh dengan anggota investigasi, kita sebut saja CBI. CBI ini ingin melakukan penyelidikan pada Singh. Paul yang melihat Singh panik, kemudian meminta CBI menyerahkan tugasnya dan Paul berjanji akan melakukan penyelidikan internal. Paul sebenarnya tahu apa yang telah dilakukan oleh Singh demi kenaikan jabatan. Dan sedikit menasehati bahwa sebaik-baiknya bangkai yang kamu sembunyikan akan tercium juga baunya. Singh berbalik mengancam dan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan justru belajar dari Paul, atasannya sendiri. Beralih ke Jolie yang mendatangi Sahur yang merupakan ayah dari Hina. Jolie meminta maaf atas apa yang dilakukannya terhadap Hina. Sahur lalu memberikan kertas berisi alamat anaknya Badoria yang pernah menemuinya lalu. Malam harinya, dua orang tak dikenal menyerang Jolie dan menembaknya. एनिवर्सरी ड्रेस है सेक्सी वाली। हेलो। Puspa yang melihat hal itu segera membawanya ke rumah sakit. Tak lama, Jolie sadar. Puspa memberitahu kalau Birbal sudah menemui anaknya Badoria. Ayah Jolie datang berniat akan melihat anaknya dan mereka berdua kembali baikan. Tak selang berapa lama, media memberitakan penembakan terhadap Jolie. Dengan cepat, Departemen Kepolisian pun akhirnya memutuskan untuk membekukan status Singh. Setelah Jolie sembuh, pengadilan kembali digelar. Jolie menghadirkan Ran Kumar, anak dari Badoria, untuk memberikan kesaksian atas kematian Badoria. Menurut Ran Kumar, rekan Singh memberitahu padanya kalau Singh lah yang tidak sengaja menembak kaki Badoria. Jolie kemudian mempertanyakan kebenaran investigasi polisi yang justru memfitnah bahwa Iqbal yang menembak kaki Badoria. Matur mencoba menggiring opini publik. Dengan menuduh Ran Kumar tidak cukup puas atas kompensasi kematian ayahnya, maka dari itu Ran Kumar berbohong. Jolie mendengar hal itu marah karena Matur sengaja mengatakan sesuatu hal yang tidak ada sangkutannya dalam sidang. Matur membalas dengan mencaci keluarga Jolie yang menengah ke bawah dan menghina ekonominya. Mendengar hal itu, dan inilah yang dilakukan Jolie. मेहनत के साथ तुम्हारी तरह खानदानी मुंशीगिरी नहीं। वरना क्या फटासा जूता पहनकर तू चीसी टेरिकॉट सीधा जो कुछ हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बाप तुम्हारे मुंशी नहीं। बोलना जोश ठंडा हो गया क्या? Setelah Jolie memukul Matur, persidangan menjadi tidak kondusif. Hingga membuat polisi berusaha menahan Jolie dan Matur agar tidak bergaduh. Hakim yang marah karena tidak ada yang mendengar suaranya, ia hanya bisa bersembunyi di bawah mejanya karena melihat barudak Matur membawa senjata. Setelah kejadian itu, Jolie dan Matur dibawa ke ruang hakim. Mereka masih saja beradu argumen. Hakim memutuskan untuk melakukan tes kejujuran kepada saksi. Matur yang memang tipikal orang picik, dia telah mengubah hasil tes itu dengan kekuatan suap yang tidak ada bedanya dengan Wakanda. Matur membuat tes itu seolah-olah Jolie lah yang menyuruh Ran Kumar berbohong di pengadilan. Ran Kumar dan Jolie berusaha meyakinkan hakim kalau hasil tes itu sudah dimanipulasi oleh Matur. Akan tetapi, hakim hanya percaya dengan bukti dari tes itu. Hakim memutuskan untuk menghukum Ran Kumar dengan memberinya hukuman penjara selama 3 bulan karena memberi saksi palsu. Hakim juga menghukum Jolie dengan akan melakukan hukuman disiplin padanya dan juga akan mencabut izin sebagai pengacara. Hakim yang kesal karena kejadian tadi kembali menunda sidangnya. Jolie merasa kecewa dengan penundaan sidang tersebut, tapi ia hanya bisa menuruti keputusan hakim. Beberapa hari kemudian pertemuan Dewan Komite sedang berlangsung. Pertemuan itu diketuai oleh Rizvi dan memutuskan kalau Jolie bersalah dan akan mencabut status pengacaranya. Keputusan itu disambut gembira oleh beberapa orang yang tak suka dengan Jolie. Akan tetapi Rizvi yang belum selesai berbicara,
Ia mengatakan akan memberi waktu 4 hari bagi Jolie untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Jolie merasa bersyukur dengan keputusan tersebut. Jolie kemudian menemui Rizvi. Dia meminta maaf dan berterima kasih. Rizvi kagum akan keberanian Jolie yang memperjuangkan keadilan Hina. Rizvi mensupport Jolie untuk menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Di malam harinya, Jolie dan Puspa kembali melihat foto pernikahan Hina dan Iqbal. Mereka terkejut melihat polisi kelima di foto itu yang tak diperlihatkan di persidangan. Mereka menyadari kalau polisi itu berasal dari Kashmir. Tanpa pikir panjang, Jolie langsung pergi ke Kashmir dan menemui polisi setempat. Ia menanyakan polisi yang bernama Fahim Bhatt. Tapi kepala polisi di sana tidak tahu apa-apa tentang Fahim Bhatt dan mengusir Jolie. Terungkap juga kalau kepala polisi itu bekerja sama dengan Singh yang menyuruhnya untuk bungkam. Kembali ke Jolie yang hendak pergi, ia didatangi polisi bernama Gul Muhammad. Ia memberitahu Jolie tentang keadilan Fahim yang dituduh bersalah dan dipenjara. Keesokan harinya, Jolie bersama Gul Muhammad menghadiri persidangan Fahim Bhatt. Saat sidang, Jolie menemui Fahim yang ternyata sudah mengenal Jolie dari berita koran yang ia baca. Jolie langsung menanyakan apa yang terjadi saat keberlangsungan pesta pernikahan Hina dan Iqbal. Fahim yang belum sempat menjawab, semua orang yang mendengar tembakan itu langsung berlarian. Karena kekacauan itu, mereka mempunyai kesempatan untuk kabur meninggalkan Kashmir. Tak selang berapa lama, Jolie menemui Paul. Ia meminta Paul membantunya dalam memecahkan kasus Iqbal. Paul menolak hal tersebut. Akan tetapi, Jolie mengetahui kasus busuk milik Paul dan mengancamnya akan membuka kembali kasusnya. Dengan terpaksa, Paul menuruti kemauan Jolie. Persidangan kembali dimulai. Jolie menghadirkan Fahim di persidangan dan memintanya memberikan kesaksian. Tapi tiba-tiba beberapa polisi dari Kashmir datang dan menyerahkan surat penangkapan untuk Jolie dan Fahim karena telah membantu Fahim kabur. Hakim membiarkan mereka menangkap Jolie. Tapi hakim melarang mereka membawa Fahim karena hakim ingin mendengarkan pernyataan darinya terlebih dahulu karena nama Fahim sudah tercatat sebagai saksi. Hal itu membuat kepala polisi Kashmir dan Mathur menjadi keberatan. Dan Mathur meminta hakim untuk membiarkan Fahim pergi. Tapi hakim tetap pada pendiriannya. Mathur marah, gak jelas, dan ia berusaha menghalangi sidang dan meminta sidang ditunda. Karena Mathur takut jika hakim mendengarkan kesaksian dari Fahim dengan alasan kalau Fahim adalah seorang kriminal yang melarikan diri. Tapi hakim tetap saja menolak dan ingin tetap melanjutkan persidangan sampai selesai hari ini juga. Mathur mendengar itu, ia semakin marah dan melakukan aksi protes bersama asistennya dengan duduk di lantai. इसमें कोई आपत्ति नहीं है आप जो हो रहा है होने के बाहर के जज आकर कैसे Hakim juga mulai kesal akhirnya mengikuti tindakan Mathur dengan duduk di lantai. Hingga akhirnya aksi protes itu diikuti oleh Sahur dan ayah Jolie dengan duduk di sebelah hakim. Sementara itu Singh tersenyum karena ia mendukung aksi Mathur yang ingin menunda sidangnya karena ia tahu bahwa Fahim mengetahui yang sebenarnya. Aksi protes itu berlangsung cukup lama hingga media-media membahas aksi protes tersebut. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 12 malam dini hari. Hakim terbangun dan beranjak keluar dari persidangan. Mathur tersenyum lega karena aksinya membuahkan hasil. Sementara Jolie tertunduk lemas karena merasa kalah. Dan tiba waktu Jolie akan ditangkap polisi Kashmir. Hakim kembali mengetuk palu dan mengatakan bahwa persidangan kembali dimulai. आप सब लोग बैठ जाइए। Semua yang hadir di sana terkejut sekaligus bingung. Mathur menyuruh hakim untuk mencari tanggal lain saja karena hari sudah larut. Dengan bijak hakim mengatakan bahwa dia sudah memenuhi permintaan Mathur untuk menunda persidangan karena tanggal sudah berganti setelah pukul 12 malam.
dan hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan dini hari itu juga. Keputusan itu membuat Singh dan Mathur merasa dibodohi, sementara Jolie tersenyum bahagia karena Dewi Fortuna masih berpihak kepadanya. Fahim kemudian bersaksi tentang teroris bernama Iqbal Qadri. Saat itu, Fahim ingin mengkonfirmasi bahwa Iqbal Qasim bukanlah teroris yang bernama Iqbal Qadri. Tapi Singh yang ngebet pengen naik jabatan dan ia menyuruh menjadikan Iqbal Qasim sebagai kambing hitamnya. Fahim menolak hal licik itu dan ia memutuskan untuk pulang ke Kashmir. Saat ia sampai di Kashmir, Fahim marah mendengar kabar kalau Singh menembak Iqbal Qasim. Fahim berniat akan melaporkan hal itu kepada atasannya, tapi atasannya menyuruhnya untuk diam saja. Tapi Fahim terus berusaha melaporkan hal tersebut ke departemen yang lebih tinggi, tapi departemen tersebut malah menuduh Fahim membuat laporan palsu dan menghukum Fahim. Beralih ke Mathur kemudian mengungkit kembali kasus di mana Fahim pernah menangkap seseorang hingga membuat orang itu ketakutan dan berusaha melepaskan dirinya, yang membuat Fahim berontak dan terpaksa menembaknya. Mathur bermaksud mengiring opini publik dengan mengatakan dan mengungkit masalah Fahim. Dan Mathur juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Singh pada Iqbal sama seperti apa yang dilakukan Fahim pada orang itu dulu. Karena hal itu, Fahim dan Jolie tak bisa berkata apa-apa. Terlebih, Mathur sengaja membawa ayahnya yang cacat. Mathur bermaksud ingin mendapatkan simpati dari hakim dan para penonton lainnya. Jolie kemudian meminta keterangan kepada Singh dan menanyakan hal-hal yang gak ada sangkut pautnya dengan persidangan. कोर्ट को बता सकते हैं कि अगले इलेक्शन में बताएंगे कि अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतेगा. Hal itu membuat penonton tertawa. Hakim juga mengatakan bahwa Singh hanyalah seorang polisi biasa dan bukan peramal. Jolie mengatakan bahwa ia juga heran bagaimana bisa ia tahu kalau Iqbal Qasim akan melarikan diri. Jolie curiga Singh yang tiba-tiba datang dan menjadi pahlawan dalam penembakan Iqbal Qasim. Padahal saat itu Singh tidak ikut serta dalam penangkapan Iqbal Qasim. Singh yang sedikit tertekan, ia mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebetulan. Hal itu membuat Jolie tersenyum bijak. Dia lalu menunjukkan daftar 25 kasus penembakan yang telah dilakukan Singh, dan hampir semuanya menyebutkan Singh datang secara kebetulan dan menjadi pahlawan dalam penembakan itu. Bahkan Jolie menyebutkan dari 25 kasus itu, yang 19 diantaranya mengajukan komplain tapi berakhir tidak direspon sama departemen yang melindungi Singh. Jolie menyayangkan sikap Mathur yang membawa ayahnya hanya untuk mendapat simpati demi orang seperti Singh. Tak lama kemudian Jolie memanggil seorang pendeta. बाय गॉड मजा आएगा. इत्तेफाक सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होते सिंह. Fahim dan Singh terkejut dengan kedatangan pendeta itu yang ternyata adalah Iqbal Qadri yang merupakan teroris sebenarnya. Singh kecewa saat melihat Paul berdiri di pintu, yang dimana Singh melakukan ini sama seperti yang dilakukan Paul demi kenaikan pangkat. Mathur yang mendapat bocoran tentang siapa pendeta, segera ia mengajukan keberatan dengan alasan kalau pendeta itu tidak ada dalam daftar saksi. Jolie lalu mengatakan bahwa pendeta itu berhubungan langsung dengan kasus ini. Jolie menguatkannya dengan kalau ia memberitahu keterangan saksi yang akan datang, ia pasti akan ditembak lagi. Mathur tetap saja keberatan dengan datangnya saksi itu, tapi hakim tetap memutuskan untuk mendengar pernyataan dari pendeta itu. Jolie lalu minta Fahim untuk memberitahu identitas pendeta yang seperti kita tahu bahwa ia adalah Muhammad Iqbal Qadri, teroris sebenarnya. घरेलू कपड़े वपड़े टीका शीका लगा के पूरी तैयार. पंडित जी का नाम क्या? मोहम्मद इकबाल खादर. Hal itu membuat hakim dan lainnya terkejut. Tapi pendeta itu menyangkal semua tuduhan dan ia mengaku kalau ia bukan Iqbal Qadri. Pendeta itu juga mengatakan bahwa ia beragama Hindu dengan nama Ram Krisem. Ia juga menunjukkan identitasnya kepada hakim. Hal itu membuat perdebatan antara Jolie dan Mathur. Bahkan hakim ingin memutuskan untuk menghentikan sidang, tapi Jolie memohon untuk melanjutkan sidangnya karena ia merasa tinggal sedikit lagi ia akan menang. Hakim menyuruh Jolie untuk membuktikan kalau Ram Krisem berbohong. Jolie yang juga beragama Hindu mulai menanyakan tentang isi kitab mereka pada Ram Krisem. इसमें शास्त्रार्थ हो जाए. पूछिए क्या पूछना है. 4 युगों के नाम बताएं. सतयुग,
द्वापर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से में कितने वेद हैं? 4। Terlihat Ramkrisem yang fasih tentang kitab Hindu dan ia juga mengetahui mazhab penganut Hindu. Hingga akhirnya sampai di suatu pernyataan Ram tidak sengaja menjawab bahwa ia Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. शांडिल्य। प्रवार, वशिष्ठ। वेद, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तिसरी चरण, वाम। बिस्वा। या अल्लाह इससे आगे भी होता है। Hal itu membuat semua orang terkejut dan semua orang juga telah mengetahui bahwa ia adalah Iqbal Qadri. Iqbal Qadri akhirnya mengakui kalau dia telah menyuap Singh agar mau membebaskannya. Matur yang sedikit terpojok ingin mengajukan keberatan. Tapi tiba-tiba ayahnya menggenggam tangannya seolah memintanya untuk bertindak adil. Hakim lalu memutuskan bahwa Singh dan seluruh timnya bersalah dengan tuduhan pasal berlapis dan memberikan mereka hukuman seumur hidup. पता अगला इत्तेफाक आपके साथ हो जाए। न्यायपालिका की हालत ही कुछ ऐसी है। ये देखो जी, सालों में एक बार 40 के तहत हत्या आईपीसी सेक्शन 300 मानते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा से। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। Jolie tersenyum bahagia karena usahanya selama ini telah membuahkan hasil. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah kaya agar kamu bisa lebih mudah untuk berbuat baik. Kaya bukan berarti hanya tentang materi, tapi juga kaya akan kejujuran, kaya akan keadilan, dan hal positif lainnya. Tapi gunakan hal tersebut di tempat yang tepat. Jika kamu berada di sidang politik, maka adab dan sopan santun tidaklah berguna, karena sopan santun dalam politik hanyalah kemunafikan. Ingatlah bahwa kemunafikan termasuk dosa besar dalam agama. Segitu aja ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bye!